Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 3. Di sini kami ingin menyampaikan sedikit materi dari tema menjadi wirausaha muda yang kreatif dan inovatif di era digital. Sudah, kita lanjut ke materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jepri, NIM E0124010, Prodi Manajemen. Saya akan memaparkan tentang pemahaman saya apa sih kewirausahaan itu. Kewirausahaan adalah proses mengembangkan diri, menciptakan, serta siap menghadapi risiko untuk menghasilkan usaha sendiri. Jadi kewirausahaan itu sebetulnya ialah kita sendiri yang mengembangkan usaha, menciptakan lapangan dan bermanfaat bagi orang lain. Beda dengan bisnis. Bisnis itu kayak kita mau mengambil untung sendiri dari modal kita, dari apa kan kita kan. Tapi wirausaha ini kita sendiri yang menciptakannya dan kita menjadi titik orang lain bisa mencari pekerjaan, mencari makna kewirausahaan sendiri adalah semangat berjuang. Semangat berjuang, pantang menyerah. Maksudnya ketika kita gagal maupun kita tidak dapat menemukan titik kelemahan usaha kita, kita bisa bangkit lagi, menciptakan lapangan pekerjaan. Kita bisa menjadi penyedia produk dan jasa bagi usaha-usaha kecil seperti UMKM kecil. Seterusnya, menjadi pengembangan diri. Artinya kita bisa mengembangkan ilmu kepemimpinan kita, menumbuhkan motivasi, kelenturan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Herlina, NIM E0124016. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi tentang cerita tokoh-tokoh inspiratif dari kewirausahaan yang menginspirasi. Nah, banyak tokoh-tokoh sukses di dunia kewirausahaan yang dulunya juga mulai dari bawah. Mereka tidak langsung berhasil, mereka nggak pernah berhenti mencoba. Nah, di sini saya akan menceritakan tokoh-tokoh inspiratif yang dulunya juga berjuang dan mulai dari nol dan tidak pernah takut akan itu gagal dan terus berusaha. Yang pertama yaitu William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia. Dia bukan anak orang kaya, dulu cuma penjaga warnet di masa kuliah dan beliau juga menjaga warnet sambil berkuliah. Nah, tapi karena tekun dan punya mimpi besar, dia bisa membuat platform yang sekarang bukan cuma hampir, tetapi berjutaan orang di Indonesia memakainya. Nah, yang kedua ini yaitu Ibu Nanik, penjual pisang goreng madu Bu Nanik. Nah, awal mula ini memiliki usaha catering, namun setelah banyak menolak pisang catering, ia menggorengnya untuk mengkonsumsi pribadi dengan madu sebagai pengganti gula. Nah, akhirnya karena banyak faktor orang berjualan pisang goreng, akhirnya Ibu Nanik ini berinisiatif untuk mengganti gulanya. Nah, titik balik, ia mulai berjualan secara keliling di masjid dan gereja pada hari Minggu serta bazar-bazar. Kunci sukses ini berkat ketekunannya dan promosi dari mulut ke mulut, pisang goreng madunya mulai dikenal luas dan berhasil membuka toko yang tidak pernah sepi pengunjung, menunjukkan pentingnya ketekunan dalam memulai bisnis UMKM. Yang ketiga ini UMKM lokal, dan jangan lupa banyak juga pengusaha lokal yang sukses dari usaha kecil. Seperti pedagang UMKM yang mulai dari rumah, tapi sekarang bisa punya banyak cabang di mana-mana. Pesan moralnya, jadi kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Kewirausahaan bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling konsisten dan berani mencoba. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, dari kisah di atas mengajarkan bahwa untuk menjadi wirausaha sukses dibutuhkan kombinasi dari kegigihan dan ketekunan, tidak mudah menyeret saat menghadapi kegagalan awal. Inovasi, menciptakan produk baru atau solusi baru yang unik. Itulah materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velsa Fitri, saya dari Prodi Manajemen, NIM E0144012. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan tentang ide dan usaha bisnis dari kewirausahaan. Ide bisnis dan kewirausahaan sangat beragam, mencakup usaha kuliner seperti catering atau jajanan tradisional, bisnis lainnya seperti jasa laundry, penitipan hewan, atau bimbingan belajar, serta bisnis produk kreatif seperti kerajinan tangan, produk daur ulang, atau pakaian pre-love. Baiklah, berikut adalah beberapa ide dan usaha bisnis dalam kewirausahaan. Yang pertama itu ada usaha kuliner. Usaha kuliner itu contohnya seperti catering rumahan, cemilan dan makanan ringan, warung makanan atau kedai kopi, dan contoh yang terakhir itu makanan pangan buatan rumah. Dan yang kedua itu ada usaha jasa. Usaha jasa itu contohnya yaitu seperti laundry. Yang kedua itu seperti jasa titip dan bimbingan belajar virtual atau privat, layanan desain grafis, fotografi atau desain interior, dan event organizer.
Dan adapun di sini yang ketiga yaitu usaha produk kreatif dan daur ulang. Yang contohnya itu seperti kerajinan tangan, produk daur ulang, barang pre-love, kerajinan rotan. Dan yang keempat itu usaha digital dan konten. Usaha digital dan konten itu contohnya seperti dropshipper, penulis lepas, blogger atau penulis e-book, dan konsultan. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat paparkan. Selebihnya saya kurang maaf jika ada yang salah. Baiklah, itu saja materi dari kami. Dan adapun pesan dan kesan yang ingin kami sampaikan. Adapun motivasi dari saya, permata tidak akan mengkilap tanpa digesekkan. Begitupun kesuksesan tidak akan datang jika tidak melalui tantangan. Dan ada juga pesan dari kami, belajar dari setiap kegagalan, gunakan kegagalan sebagai batu loncatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai alasan untuk berhenti dan menyerah. Ini saja yang dapat kami sampaikan dan paparkan. Semoga Terinspirasi Dan termotivasi. kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada tutur kata yang salah yang disengaja maupun tidak sengaja, itu murni dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.